ganjaran dari Allah Ta'ala. Lanjut pada keterangan yang jana. Yang pertama, bahagia karena datangnya waktu berbuka. 99% orang pasti bahagia saat datangnya waktu berbuka. Karena di saat seseorang sedang berbuka puasa, maka para malaikat akan mendoakannya sampai ia selesai berbuka. Puasa bukan hanya menahan rasa lapar dan mau saja, tapi puasa juga harus menahan hawa nafsu dari apa yang mengakibatkan hilangnya ganjaran puasa. Tercatat di dalam kitab beriang puasa ada 5 perkara yang dapat menggugurkan ganjarannya puasa. Yang pertama, berbohong. Kedua, ghibah. Ketiga, bersumpah palsu. Keempat, mengadu domba. Dan yang terakhir, melihat dengan pandangan salah. Hawa nafsu adalah musuh terbesarnya manusia, dan menahan hawa nafsu juga bisa dikatakan seperti perang yang sangat dahsyat. Jadi jagalah puasamu dengan sebaik-baiknya. Lanjut, dan yang kedua, bahagia saat bertemu dengan Allah. Dan yang kedua, bahagia saat bertemu dengan Allah Ta'ala di akhirat nanti. Setiap orang mukmin pasti akan masuk ke dalam surga. Sedangkan surga adalah tempatnya segala kenikmatan. Tetapi ada yang lebih nikmat daripada merasakan kenikmatan surga, yaitu melihat zatnya Allah Ta'ala. Kenikmatan inilah yang akan diberikan kepada orang yang menjalankan puasa. Telah bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, maka diampuni dosanya. Maksudnya dosa-dosa kecil yang terdahulu dan yang akan datang. Jika bulan Ramadan telah genap 1 bulan, maka dosanya tidak ditulis hingga tahun berikutnya. Dan apabila ia meninggal sebelum bulan Ramadan berikutnya, maka ia mati dalam keadaan tidak memiliki dosa sedikit pun. Allah Ta'ala berfirman, setiap kebaikan diberi balasan 10 kali lipat hingga 700 kali, terkecuali puasa, karena sesungguhnya puasa itu bagiku dan aku yang akan membalasnya. Tidak ada penduduk langit maupun bumi yang mengetahui sebesar apa ganjaran orang yang berpuasa. Hanya Allah lah yang mengetahui ganjaran tersebut. Jadi kesimpulannya, perbaikilah puasa dengan menjauhi perkara yang dapat mengakibatkan gugurnya ganjaran puasa. Itulah yang dinamakan puasa dengan sempurna. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga yang tadi saya sampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dini wa dunia wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ya aliyu sab'atun min ummati bil jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, ada 7 golongan dari umatku yang kelak akan masuk dalam surga. Yang pertama, syabun taibun, orang yang bertaubat di waktu masih muda lebih dicintai oleh Allah. Karena apa? Karena kebanyakan pemuda-pemuda sibuk dengan dunianya, sampai-sampai menunda-nunda waktu untuk bertaubat. Yang seharusnya ingat dengan kematian, malah menyia-nyiakan waktunya untuk mencari kesenangan. Yang padahal kematian tidak memandang usia muda atau tua. Lantas, kapan kita akan bertaubat? Menunggu umur tua atau menunggu malaikat Israel memanggil? Allah memang menerima taubat hambanya siapapun dan kapan. Tetapi alangkah baiknya bertaubat dari umur sekarang ini, karena takutnya sampai nanti kita sama sekali tidak bertaubat. Yang kedua, wa man tasaddaqa sirran, orang yang bersedekah dengan rahasia, yaitu orang yang bersedekah tanpa hina. Seperti contohnya, ini aku ada sedikit rezeki, diterima ya. Setelah bersedekah, orang itu tidak mengumbar-ngumbarkan amal baiknya. Yang ketiga, wa man yu'addi sholatal duha, orang yang mendawamkan sholat duha. Sholat duha adalah sholat sunnah yang banyak sekali fadilahnya. Antaranya bisa menarik rezeki, seperti dalam doa, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna duha la duhauka wal baha bahauka
Amin amin ya robbal. Amin. Dan di akhirat nanti akan ada undang-undang untuk orang yang mendawamkan sholat duha memasuki surga dari pintu ad-duha. Lanjut, sebagian dari sahabat min ummati ialah wa ma kana dhahabu malihi awan alaihi min fawati sholatin wahidin ma'al imam. Oh, orang yang rela kehilangan hartanya daripada meninggalkan satu kali sholat bersama imam. Ketahuilah, mau sesibuk apapun kita dalam perihal kerjaan, jangan sampai meninggalkan sang pemberi rezeki demi mencari rezeki. Yang kelima, wa mangkaro kal haram. Orang yang meninggalkan keharaman. Arti daripada haram adalah suatu perkara yang apabila dikerjakan akan mendapatkan dosa, dan apabila ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Seperti apa? Seperti berbohong, berpacaran, berzina, mabuk, dan lain sebagainya. Jika kita sudah bisa menjauhi semua keharaman itu, maka kita akan termasuk orang yang berakhlakul karimah dan beramar ma'ruf nahi munkar. Yang keenam, wa man dama'at ainahu khasyatillah. Orang yang menangis karena takut kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Man taqala yata'allama ilman ilmuhu qabla ayatullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang melangkahkan kakinya untuk mencari ilmu, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya, bahkan sebelum ia melangkahkan kakinya. Mencari ilmu itu sangat diwajibkan bagi seluruh umat Islam, karena ilmu adalah penolong. Bahkan jika dunia tanpa ilmu dan ulama, maka dunia akan menjadi gelap gulita. Seperti rumah, jika rumah tanpa lampu ataupun dingin, maka rumah pun akan menjadi gelap. Dan apabila kita sudah merasakan manusia ilmu, maka kenikmatan dunia tidak seberapa. Sebab ganjaran mencari ilmu itu sangat besar. Jadi tidak ada alasan untuk tidak mencari ilmu. Dan alhamdulillah, kita sebagai santri harus selalu bersyukur kepada Allah. Sebab kita adalah orang yang beriman. Sebab orang yang tidak pernah merasakan menuntut ilmu, maka dia akhirat dia pasti akan sangat menyesal. Dan dia akhirat dia pasti akan ditanya oleh malaikat tentang apa alasan kita hingga kita tidak bisa menuntut ilmu. Meskipun kamu menjawab, aku tidak menuntut ilmu karena semasa di dunia aku adalah orang miskin, maka ditujukanlah kanjeng Nabi Muhammad. Lihatlah Nabi Muhammad, beliau sangat sederhana, bahkan beliau saling menahan dengan sedekah. Tapi beliau tetap melaksanakan perintah Allah dan beribadah kepada Allah. Dan jika kamu menjawab, aku tidak menuntut ilmu karena semasa di dunia aku adalah orang kaya, maka ditunjukkanlah kanjeng Nabi Sulaiman. Lihatlah Nabi Sulaiman, beliau adalah orang yang paling kaya di dunia ini, tapi beliau tetap melaksanakan perintah Allah dan beribadah kepada Allah. Dan jika kamu menjawab, aku tidak menuntut ilmu karena semasa di dunia waktuku terbuang, karena aku suka tidak berjalan, maka ditunjukkanlah kanjeng Nabi Ayub. Lihatlah Nabi Ayub, beliau pernah menderita penyakit kulit yang sangat parah, tapi beliau tetap melaksanakan perintah Allah dan beribadah kepada Allah, serta selalu bersyukur dalam keadaannya dan tidak pernah menyerah dalam apapun. Lalu, apa yang membuat kita tidak bisa menuntut ilmu? Sedangkan banyak para nabi dan rasul yang diberi cobaan oleh Allah, tapi beliau tetap sabar dan tawakal dalam beribadah kepada Allah. Nah, jadi apapun alasan kita harus tetap menuntut ilmu. Hadirin, hadirin, saya adalah seseorang yang kurang sempurna dalam berbicara. Tapi alhamdulillah, fisik dan akal saya diberi kemampuan oleh Allah, hingga saya ada di panggung. Kekurangan dalam berbicara mungkin membatasi kata-kata yang keluar, tetapi tidak pernah membatasi luasnya hati.
Ia kebersamakan adalah anaknya. Meskipun sulit untuk diucapkan, kata sukun ini terasa dalam. Sukunku tak terucap terima kasih. Namun tindakanku, senyumanku, dan keberadaanku adalah wujud terima kasihku atas hidupku. Allah memiliki tangan dalam berbicara. Allah memiliki tangan dalam berbicara. Tapi Allah juga memiliki kekuatan untuk berbicara. Atas indahnya dunia dan nikmat lainnya yang ada. Jangan biarkan satu kekurangan menghalangi kita untuk melihat ribuan kelebihan yang kita miliki. Hidup adalah anugerah kita. Terus bersyukur dan bersyukur. Karena setiap detik adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Maka dari itu, teruslah bersemangat dalam menuntut ilmu. Jangan sampai kita tidak menuntut ilmu hanya karena kita malu akan kekurangan kita. Ingatlah, semua orang pasti mempunyai kekurangan, dan semua orang pasti mempunyai cobaan. Jadi, sesulit apapun cobaan kita, seberat apapun kekurangan kita harus tetap menuntut. Semoga Allah lebih menguatkan kesabaran saya, mental saya, dan hati saya, hingga saya bisa mencapai cita-cita. Dan semoga saya bisa menjadi anak yang bisa membuat bangga hati orang tua saya dan gurunya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat di sini, buat dunia, wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Ya aliyu, walil alimi salatu alamatin. Sikul kalami, wastinabul harami, wattawadu'i. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Sayyidina Ali. Wahai Ali, tanda-tanda orang yang berilmu itu ada 3. Yang pertama, benar dan jujur dalam bertutur kata. Yang kedua, menjauhi hal-hal yang haram. Dan yang ketiga, bersifat tawadhu. Ketahuilah, setiap orang itu harus memiliki tanda. Dan tandanya orang yang berilmu itu ada 3. Yang pertama, sidqul kalam, benar dan jujur dalam bertutur kata. Maksudnya juga adalah tidak berbohong. Contohnya seperti tapi bohong. Jangan seperti jika berbohong bisa merugikan semuanya. Si pembohong mendapatkan dosa, dan yang dibohongi pun bisa sakit karenanya. Walaupun itu hanya candaan-candaan kecil, tetap kita harus belajar jujur dalam setiap perkataan apapun. Karena dosa-dosa besar itu bermula dari dosa-dosa yang tidak. Jagalah lisan kita, karena sifat seorang juga bisa dilihat dari ucapannya. Jika ucapan-ucapannya bohong, maka ia adalah orang yang celaka, bahkan tidak bisa dipercaya. Sebaliknya, jika ucapan-ucapannya jujur, maka seperti hadis di atas, ia adalah ciri-ciri orang yang berilmu dan menjunjung tinggi amanah. Dan haram hukumnya orang-orang yang bersumpah palsu, apalagi bawa-bawa asma Allah. Allah menciptakan hambanya untuk beribadah dan bertakwa kepadanya. Lalu dengan gampangnya, hambanya bawa-bawa asma Allah untuk menutupi kebohongannya. Wallahi, itu Abimah sumpah demi Allah, asma Allah tidak bisa sembarangan diucapkan, apalagi untuk menutupi kebohongan. Seperti sabda Rasulullah yang memperingatkan kepada Sayyidina Ali, "Hai Ali, hindarilah bersumpah dengan sumpah yang palsu. Ada dampaknya, bisa merusak dagangan, menghilangkan rezeki dan memperpendek umur. Qulil haq walau kana murra." Berkatalah jujur selanjang. Teladanilah sifat Kanjeng Nabi. Beliau dijuluki Al-Amin karena beliau orang yang dipercaya. Sedangkan orang yang dipercaya sudah pasti ucapan-ucapan yang bersih dan jujur. Lanjut, yang kedua, wajtinabul haram, menjauhi hal-hal haram. Tanpa disadari, banyak sekali hal haram yang berada di sekitar kita. Walaupun begitu, kita harus bisa menjauhinya.
Contohnya dari makanan. Banyak sekali peringatan dari ayat-ayat Al-Quran, hadis para nabi, ataupun dahulu dari para guru untuk menjauhi makanan-makanan haram. Ada di dalam makanan haram, setan akan lebih mudah bergabung dengan kita. Jika setan sudah bergabung dengan kita, apakah setan suka mengajak kita di jalan kebaikan? Apakah setan suka mengajak kita beribadah? Jelas tidak kan? Maka dari itu jauhilah makanan-makanan haram. Seperti hadis kanjeng Nabi Muhammad, "Waman akal haroma mata kolbu." Barang siapa yang makan haram, maka hatinya akan mati. Jauh fayatinu, lemah imannya atau keyakinannya. Haji badawatu, terhalang doa-doanya, makolat ibadu dan sedikit ibadahnya. Naudzubillah, summa naudzubillah. Jauhilah perkara yang haram, karena itu bisa menjauhkan kita dari kebenaran. Lanjut yang ketiga yaitu tawadu. Tawadu bisa diartikan juga rendah hati. Orang yang rendah hati ialah orang yang sudah dihiasi oleh ilmu. Jika seorang sudah benar-benar dihiasi oleh ilmu, bukannya ia berlaku sombong, justru ia akan semakin merendahkan diri. Contohnya seperti para guru, kiai, orang-orang alim. Walaupun ilmu mereka sudah sangat tinggi, tetapi sama sekali tidak pernah melakukannya. Lalu, bagaimana dengan kita? Kita hanyalah orang awam. Tidak sepantasnya kita berlaku sombong. Karena ada dauhan pun buruk. Jadilah kalian seperti padi yang semakin berisi maka semakin meningkat. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat di dini wa dunya wal akhirah. Amin.